你们写汉字有没有问题？你们写汉字有没有问题？这个笔顺有问题吗？这个笔顺你们写汉字，好像写这个家，我爱我家，家有问题吗？写哪个家？是因为家这个有很多的笔顺，家有问题吗？如果有问题，你们写在这个留言板啊，ditulis di chatroom ya. Kalau ada kesulitan mengenai tulis bisun ya, 加呀，老师给你们看这个加，下面是点啊，你们这个笔顺ini数住了吗？Jadi hafalkan semua bisun. Kalau bisun sudah hafal semua, memang 就没有问题了。你们写字，因为你们会念，一个一个的会念，好像这个你们会念点，还有这一边的呢，你们说做点，还有这个横过。在这里有问题吗？点做点横过，你们明白了吗？没有问题。好，下一个就是横，横了之后就是撇，这个弯钩啊，在这个弯钩有问题吗？横撇弯钩，写好了弯钩，我们再写这个撇，再写一个撇，最后是后面的，你看也是撇，还有捺，撇跟捺就在一起，啊，点跟提也是常常在一起，常常ya, hanya sering-sering aja, tapi kadang-kadang juga enggak. 啊，你们要记住，这个撇还有最后就是捺。好，写好了啊，写这个家有问题吗？是因为家的意思就是我们是我们的这个家人呀，keluarga，所以很重要，要写你们要写这个家，要懂得写这个家。除了 warga 的意思，家就是我们住的地方，住的地方的 tempat tinggal kita kan itu就是家。家里面有我们的家人啊。好，如果没有问题，老师就教你们，没问题啊。在留言板也没有说。啊，第六课老师上次教你们这个第六课就是各个去学校，去学校di sini ada pergi ke, ya. 去的意思 pergi ke. Kadang-kadang kata perginya dihilangkan, kita ngomong ke juga bisa. Ke 去学校, kakak laki-laki ke sekolahan, ya 可以. Ya. Makanya kita memperjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan terlalu baku banget. Ya, itu. Jadi kita terjemahkan yang bebas. Tapi nanti harus terangkan juga, ya, di bagian bawah kita dalam memperjemahkan ke bahasa Indonesia juga harus mengerti. Ya, bahasa Mandarin ini harus dimengerti. Sekarang kan kamu belajarnya hanya ini langsung. Ya, gampang sekali. Bahasa Mandarin ini, bahasa Indonesia ini. Loh, semua dari sini ngajarin seperti ini, she bisa dihilangkan kata-kata perginya. Ya, nanti di lainnya juga bahasa Mandarin itu di dalam bahasa Indonesia bisa artinya seperti I, itu artinya cinta, sayang, suka. Ya. Nah, nanti juga ada kata-kata lain, nggak salah kamu kemarin belajar yang kata sifwan. Ya, sifwan juga artinya suka, cinta, sayang. Tapi tidak bisa dibuat kalimat sembarangan antara sifwan sama I itu dalam konteks kalimat yang sama, tidak bisa. Ya,
Jadi ada sedikit perbedaan, biarpun artinya mirip, hampir sama. Tapi kalau dalam suatu kalimat yang lain bisa tidak dapat digunakan dalam kalimat itu. Nah, itu mulai harus dengan menggunakan perasaan dan pengertian. Ya seperti sekarang ini loh, saya ngomong, ya, sekarang loh dari bahasa ini dulu, ya, Zhongwen. Nah, Zhongwen, 我翻译到英文，我们可以把它减少, berarti kurangin. Ya, jadi seperti ini pergi ke sekolahan langsung ngomong kakak laki-laki ke sekolahan. Oke. Ya, 老师在这里nanti nggak apa-apa, pelan-pelan, 老师会慢慢的教你们。ya. 好，还有每一课都有生词, tiap bab pasti ada kosakata baru. Ah, 这个生词你们不要忘, ya, 不要忘记, 你们要记住, harus diingat. Ya, wang itu ada lupa, kalau tidu diingat, ya. Ya, tidu. Nah, jadi tiap kosakata ini harus diingat, nggak boleh dilupakan. Nah, pertama, kamu harus mengenal tulisannya apa. 你要认这个什么字。第二，你们要会读一读，这是什么？是去，还有什么意思？呀，这个读。有时候我们忘记，因为太多了, ya, tahu banyak, kadang-kadang kita nggak bacanya lupa. Tapi kita tahu artinya adalah pergi. Kita juga mengenal tulisan ini artinya pergi. Gitu. Nah, makanya untuk supaya nggak lupa, makanya langsung ngomong, ya ditulis nomor 1. Kalau udah tulisnya hafal, udah hafal, masih sering lupa, kemarin kertas yang dilipat dari 8 itu yang buat bantuan kita, buat belajar sendiri. Nah, saya nggak lupa ini tulisan apa bacanya. Soalnya kalau kita bacanya salah nadanya, ya, orang bisa nggak ngerti kamu yang apa ucapkan. Dan kalau kamu kebiasaan membacanya salah, ada orang yang bacanya betul, kamu pun tidak mengerti apa yang orang lain bicarakan atau katakan. Karena nadanya biasanya kamu nggak menggunakan nada yang betul. Nah, makanya nggak boleh. Dimulai sekarang kita masih mulai mempelajari satu sukata itu coba dibaca yang sempurna nadanya. Ya. Kalau ci juga langsung baca ci, gitu ya. Dan ingat-ingat selalu kalau suara kata, ya, yang menggunakan suara aspirat atau yang bisa tertiup mempunyai angin maksudnya gitu, ya. Itu diucapkan dengan cara sama. Tadi seperti shi, ini kan aspirat besar, suaranya menyembur seperti ada anginnya. Juga ucapkan itu. Dan mudah sekali kan, seperti pe sama pe, ya kan? Itu kan tulisan kebalikan daripada bahasa Indonesia. Jadi kamu langsung juga bisa ngambil dua cara ini. Oh, yang satu kebalikan, yang satunya ini adalah suara aspirat atau suara yang mempunyai angin keluar. Tertiup, menyembur. Nah, jadi kamu nggak bisa lupa kalau kata ini kita bacanya selalu kamu jadi be, gitu ya kan? Nah, kamu nggak mungkin kamu baca b seperti bahasa Indonesia, karena suaranya ini menyembur. Ya, pe, nah, ke sama ke juga. Pada ke akan menggunakan huruf K, kan, kebalikan daripada bahasa Indonesia. Nah, jadi kamu dengan begitu bisa tahu. Nah, di antara yang kebalikan dengan bahasa Indonesia kan pe, sama ke, sama ke. Nah, maka dengan ke juga suaranya aspirat. Itu caranya. Nah, sekarang kan udah mulai, langsung ngajarin lagi yang bentuk yang baru lagi seperti ini. Kalau kemarin diajarkan semua, kadang-kadang bingung, ya. Kok terlalu banyak aturan-aturannya. Kemarin juga sudah ngasih cara-cara yang pertama dulu untuk mengenalnya. Ya, mengenalnya mengenai seperti kemarin si lebay, apa itu kan, si iyang, si bandel. Kalau saya ajarin itu semua, kalau sekarang sudah dikuasain, lalu tambahin lagi sekarang untuk cara mengingatnya.
ya mengenai antara pe sama te gitu. Oke, ada kesulitannya di sini ya, makanya kamu rasakan ada suara aspirat itu. Dan lagi kalau kamu menggunakan suara aspirat menyembur, juga nada kamu bisa nanti sempurna jadinya. Bagus. Ya. Udah. Nah, ini shi udah, xue xiao juga udah kan. Nah, berarti kata xue ini juga belajar ini ya. Xue nada kedua. Ya. Xue nada kedua. Dan menggunakan titik dua. Nah, perkata xue kalau satu adalah kata kerja, ya itu dongci. Kalau digantung sama xiao, xie xiao, sudah menjadi mingci, ya kata benda. Jadi dalam bahasa Mandarin kata benda itu banyak sekali, ya keterangan tempat, kata ganti, kata benda itu semua dimasukkan mingci. Nah kemarin juga sudah saya ajarin kan, dongci, mingci, xingrongci kan itu. Sekarang kita belajar yang gampang-gampang dulu, mingci, kata benda. Ya. Dan setiap kata benda itu pasti mempunyai KBB atau liangshi. Liangshi kan KBB kan. Jadi xie ini juga ada liangshi-nya. Ya. Liangshi-nya apa? Ijia xie xiao, menggunakan jia ini juga boleh. Ya, ijia xie xiao juga boleh. Ya. Nah, nanti juga ada kata lain lagi. Xie xiao. Karena xie xiao ini kadang ada yang bangunan yang besar, ya ada bangunan yang megah, nah, ada ya hanya sekolahan aja nggak terlalu besar bangunannya gitu. Ada sekarang yang bangunannya bentuk yang gedung, ya kan bertingkat. Itu nanti KBB-nya lain-lain. Ya, sekarang harus ngajarin kamu yang pakai cia aja karena kamu juga belajar kemarin cia, ya wo ai wo cia. Nah ini bisa juga bagi KBB-nya. Ya, ijia xie xiao. Adik xie xiao kalau yang menggunakan cia ini ya sekolahannya nggak terlalu mewah banget, sederhana, nggak terlalu gede. Ya, cuman muridnya banyak, artinya gitu, yang belajar di sana. Ya, makanya kita sebut ijia xie xiao. Ya, oke. Nanti lo terangkan lagi kenapa menggunakan cia. Ya, sekarang kamu paparkan dulu aja. Ya, ini termasuk kata benda, artinya mingse. Ya, nah, yuan, yuan juga sama. Ya, mingse. Keterangan tempat kan ini. Nah, nanti keterangan tempat juga kamu kumpulkan semua karena sering dipakai keterangan tempat ini. Ya, jadi supaya kamu nggak bingung itu. Ini juga disebut keterangan tempat, juga disebut kata benda. Kalau keterangannya memang keterangan tempat, tapi kalau katanya adalah kata benda, maka jangan bingung antara keterangan sama kata. Ya, nah, kata keterangan tempat sama kata benda. Gitu. Ya. Nah, yuan, kalau tulisan satu i-nya aja adalah berobat atau mengobati. Kata kerja kan mengobatin. Nah, kalau yuan adalah tempatnya. Lah kalau orangnya isheng, ya seperti ini di xie xiao, sekolahnya. Lah kalau orangnya atau siswanya xie sheng, nah, itu cara belajarnya satu persatu. Gampang kan? Nah, memang mudah banget sudah belajar bahasa Mandarin kalau tahu triknya, caranya. Nah, makanya sekarang Losu mulai ajarin kamu lagi caranya untuk lebih mendalam belajarnya gimana. Nah, ini karena sudah 2 suku kata, ya. Selain itu gampang mengenalnya, nomor 1 jangan lupa dalam pelafalannya, ya, koi, ya bahasa lisannya jangan lupa, ya. Lalu dibaca yang bagus, ya, xue xiao, yuan, ya. Nah, yuan ini nanti bisa juga KBB-nya ada yang nanya kan KBB-nya apa ini kalau yuan, ya kan itu. Nanti ada ichuo yuan juga boleh, ijia yuan也可以, ya, ishuo yuan 也可以, 直说punya shuo itu loh. Nah, shuo itu adalah keterangan tempat artinya. Maka disebut chu shuo ci. Chu shuo ci itu kata tempat, kata tempat. Nah, kalau menggunakan shuo. Kemarin juga loh sudah menerangkan juga kan shuo itu adalah tempat memangnya. Ya, tempat apa? Tempat pengobatan kebanyakannya. Makanya yuan juga boleh menggunakan shuo. Ya, itu.
一所医院nggak boleh. Tapi kalau so ini biasanya IN-nya nggak terlalu gede gitu ya. Di rumah sakitnya nggak terlalu yang besar banget, kita menggunakan so. Makanya bahasa Mandarin itu ya bisa kita tangkap. Wah, ini rumah sakitnya mewah atau rumah sakitnya sederhana. Dari ininya, dari apanya? Dari liangsinya kita udah ketahuan. Ya, nggak perlu kita ceritakan bahwa ini rumah sakitnya mewah banget atau itu. Dengarkan dari kata-katanya kita langsung udah tahu. Nah, seperti kalau bahasa lainnya kita mau rumah sakit nggak tahu rumah sakitnya ini gimana. Kecuali kalau kita udah mengenal rumah sakit ini, ya kan? Oh, rumah sakit ini besar, rumah sakit ini lama, bangunan lama, ya. Rumah sakit ini punya nama, itu kalau udah mengenal, ya. Oke, dalam terangkan ya, menggunakan tempat ini, mingzi. Kalau mingzi itu pasti ada KTP-nya. Nah, hao qu ini adalah dongshi. Jadi kita di sini sudah belajar sangu dongshi, ya, 3 dongshi. Di qu itu xue, di san yi, ya, i adalah mengobati. Di san itu zao shang kemarin sudah belajar emangnya ya, belajar dari zao, wu, wan, masih ingat kan? Zao di sansheng, wu di sansheng, wan di sansheng, maka belajarnya gampang banget kan, lalu juga ngajarin triknya. Zao, sang, sampai shang berarti pagi hari. Ya. Nah, kalau wu nggak bisa wu shang, tapi zhong wu atau shang wu. Kalau shang wu adalah pagi menjelang siang. Kalau zhong kan tengah, di zhong wu tengah hari. Gitu. Ya. Tapi kita nggak ngomong terang hari, kita ngomong siang. Ya, hari Jumat ada siang. Lantas ada lagi siang kan, siang ada sore. Karena di bawahnya kan siang di bawahnya kan, maka kita ngomong sore di bawahnya siang. Lantas wansang, nah, wan juga ada ketiga kan, wansang. Kok nggak menggunakan wansia loh, tidak boleh. Ya, karena wan itu udah malam, ya. Kalau malam itu kan gelap, hitam kan, nggak boleh. Jadi kita tambah siang lagi, nanti tambah gelap, maka kita angkat, ya, ada wansang. Nah, maka sangnya juga kita menggunakan nada ringan, ya, wansang. Ya. Nah, udah ngerti semuanya sekarang, cao uan itu juga keterangan waktu kan. Nah, jadi kita belajar dari kata cao, nanti kita belajar u-nya juga suaranya sudah nggak bisa berubah karena kita tahu juga u siang nada ketiga. Wan juga sama, nggak bisa berubah nadanya. Wan ada nada ketiga juga di sansheng ya. Udah kan langsung menguasai nadanya juga kan, pertama langsung ngomong dihafalin dulu deh nadanya. Ya memang ini dihafalin dulu. Nanti selanjutnya bisa dirasakan kalau kamu udah mengerti ya. Udah mengerti, udah kenal. Nah, jadi ya langsung gampang tinggal menguasain. Nanti kalau ada kosakata baru lagi, itu caranya menguasai nada. Ya, kamu juga udah bisa kan nulis cara nada, tanda nada, lo sudah ngajarin selalu. Nada pertama gimana, nada kedua gimana, nada ketiga, nada keempat. Nah, tahu semua kan cara melukisnya, hebat, semua udah bisa. Opang. Ya. Nah, ini adalah tadi terang waktu. Ya, sijian, waktu itu ada sijian, shi itu adalah kata. Nah, disebut sijian shi. Ya. Kata keterangan waktu. Chu shuo chi adalah kata keterangan tempat. Ya. Hao di un na. Na sama nali itu sama artinya. Ya. Sama artinya di mana. Ini adalah kata tanya. Ya. Kata tanya. Makanya lo kasih tanda tanya. Nanti ketemu kalimatnya di bawah. Kalau nah adalah yang mana. Nah, yang mana. Nanti ada kalimatnya di bawah, lo terangkan lagi. Ya, lo tambah lagi shina. Shina, shi kan ke, nanti lo sudah ngomongkan. Pergi ke mana. Tapi ini kita ambil kata ke-nya aja. Jadi ke mana? Shina.
Alnya ditelan ya, kalau ada al ditelan ya di belakang. China. Ini juga China. Saya loh kemarin juga ngajarin kan. Udah bisa semua kan tulis cara nulisnya kan. Pertama kali loh ngajari cai di sini adalah artinya adalah kata depan yang artinya di titik-titik pasti. Nah, sekarang ini ada kata tanya, channel di mana? Ya. Oke, udah ngerti sekarang channel, final, ini yang paling gampang nanti ya. Yang agak sulit nanti na sama na. Ya. Buat kalimatnya nanti gampang yang bawah itu. Maka lo cantumkan di sini. Ya. Hao ji qi kai xue. Nah, kai xue ini bisa punya arti ya. Di sini ada bukan sekolah. Ya. Berarti kalau sekolah udah tutup lama, nanti dibuka kita ngomong kai xue. Boleh. Ya, nanti kalau udah ini tahun ajaran baru, kita ngomong kai xue juga boleh. Maka ada sebutan juga kai xue, ada yang menyebut adalah tahun ajaran baru. Ke ye kei. Ke itu boleh ya, sama aja. Ye kei juga boleh. Ya, yang sama. Ya, ada kai xue bukan sekolah atau tahun ajaran baru. Ada dua arti. Kamu mau tulis bawahnya di sini tahun ajaran baru juga boleh ya. Tapi di sini nggak tulis karena langsung menyesuaikan dalam bacaan ini. Nah, le udah lo sebanyak terangkan ya le artinya sudah dan telah. Kemarin terangan sudah dan telah juga lo sudah terangkan. Nanti kalau di dalam kalimat lebih jelas kalau terangkan lagi. Ya, jiao shi. Jiao shi ini juga artinya keterangan tempat. Ya, shu shuo chi. Ya, kata keterangan tempat. Ya. Nah, kalau kata satu aja jiao, di sheng, jiao, ya, nada pertama artinya mengajar. Nah, terjadi isheng, i mengobatin. Nah, ini juga sama. Jiao adalah mengajar. Nah, tapi kalau jiao shi adalah tempatnya, yaitu ruangan kelas. Ya. Nah, nanti shi ini juga adalah pasti menunjukkan tempat. Ya, kita sudah mengenalkan sekarang shuo, kemarin ada ci shuo tempat. Sekarang ada kata shi. Ada, ya, shu tempat. Ya. Zhen shuo ada klinik kemarin yang sudah ngomong kan. Tu shu shi nanti juga artinya perpustakaan, menggunakan shi juga. Nah, oke, udah ngerti sekarang jiao itu kalau sebagai kata kerja dia menggunakan ti isheng nada pertama. Ya. Kemarin tulisan jiao sama shu lah sudah terangkan kan. Shu menghitung itu nada ketiga. Ya, kalau shu zhi adalah bilangan yang menggunakan nada keempat. Ya, itu kata benda kalau shu zhi, seperti jiao shi itu kata benda. Ya. Maka jiao shi ini juga nanti ada kabibinnya. Ya, jadi ada liang shi. Kabibinnya apa? Ijian jiao shi. Sebelum ngajarin kamu jian. Jadi lo tanggungan dulu. Ya, dan kamu belum menemui tulisan kata-kata jian juga. Ya. Hao qi shuo. Ya, qi shuo ini ada toilet. Kemarin kita belajar juga qi shuo. Ya kan? Ini juga nanti ada KBB-nya. Ya. Sekarang kalau kamu belum mengenal KBB-nya, kamu menggunakan ke aja nggak apa-apa. Ike qi shuo. Ya, ike qi shuo boleh. Ya, ke karena KBB umum yang bertulisan panah itu sini aja. Gampang sekali kan? Diseseng ke. Ya, ike qi shuo kei. Nah, ini tulisan tempat juga. Hao di shi gong yuan. Nah, gong yuan. Gong di sheng yuan. Nah, yuan, tapi ide dua maka kita harus bacanya yuan. Dan lagi ada kedua ini ya di yuan. Ya, kalau tadi yuan juga sama yuan, tapi di sheng nggak ada keempat. Ya. Q-nya sama kan, tapi sengtiaunya beda, nadanya beda. Ya. Gong yuan. Kung kemarin lo sudah terangkan adalah artinya kakek pertama kali aku belajar ya. Tapi di sini kung sudah tidak artinya kakek, artinya umum. Ya, umum artinya.
Nah, umum berarti semua orang bisa pakai kan itu namanya umum. Ya, Kongyuan, ya, Kongyuan itu sebenarnya ada taman umum, tapi logisnya itu taman umum. Ya, oh ya Kongyuan kamu tahu aja taman itu aja. Ya, nah, makanya di sini titik-titik yuan atau taman titik-titik, gitu ya. Kemarin juga menerangkan safari Kongyuan, ya kan? Nah, taman safari ya gitu. Ya, udah ngerti sekarang yuan, Kongyuan ini juga terang tempat. Ya, ini juga mingci namanya. Ya, kata benda. Halo. Nanti kalau kamu mau lebih jelas melihat ini KBB-nya apa, KBB-nya apa, ya kamu lihat di Pliko juga ada. Kalau kamu mau belajar, jadi lagi keterangan tempat banyak nanti kalau keterangan tempat KBB-nya. Ya, ada 2是不是一个啊，有时有2个、3个，ada 2 ada 3 lain-lain. Ya, lihat. 好，补充生词，补充生词kata-kata tambahannya 补 udah tahu, 充 udah tahu. 生词 ada kata-kata baru, ada kata-kata tambahan. Nah, di sini chen, ya, di sini chen, kamu loh ajarnya artinya adalah sungguh, ya, chen titik, nah, chen titik-titik, lagi sungguh apa? Nah, biasanya titik-titiknya ini diisi oleh apa? Diisi oleh singrongci, ya, singrongci itu adalah kata sifat, ya, hapus saja tulisannya, nah, kata sifat, ya, nah, di kata sifat kamu juga ada belajar banyak kan. Pertama kali kamu belajar ada ta, besar, xiao, kecil. Biasanya kalau kita belajar kata sifat, kita belajar lawan katanya paling cepat, paling gampang. Ta, xiao, ya kan. Lantas apa lagi? Chang, tuan, chang panjang kan, tuan pendek. Kemarin, dan kau sing. Singnya bukan pakai ini ya, siapa yang nulisin salah ini kan. Oh, udah ada ya di bawah. Sinnya bukan sin ya. Ini sin hati. Salah. Oke. Ya. Kalau sin yang ini, sin ini di bawah ini ada tulisannya sin. Sin yang ini ya. Kalau sin tadi kamu sin itu tiseng ada pertama itu hati. Jadi nggak pas salah ya. Kau sing. Nah, dan kau sing. Sungguh ini kau sing kan kata sifat. Gembira kan artinya. Dan kau sing. Nah, kalau kau sing itu ada senang ya. Kalau pilot itu gembira. Tadi ada sedikit beda. Ya. Dan kebanyakan pilot ini waktunya bisa lebih panjang. Ya. Itu. Kalau housing lebih pendek. Makanya biasanya kalau housing kita banyak gunakan untuk anak-anak. Ya, pilot. Ya. Housing pilot ya. Nah, ada sedikit beda ya antara housing sama pilot. Kau ini artinya tinggi. Ya, artinya tinggi kau ini. Makanya biasanya kalau housing anak-anak kecil itu kalau senang dia pasti kan lompat jadi tinggi kan. Nah, maka disebut kaosing. Kata-kata yang artinya senang itu adalah kata-kata sing ini artinya senang. Ya, kalau kau itu artinya tinggi. Makanya kalau anak senang itu lompat-lompat maka jadi tinggi, maka disebut kaosing. Ya. Nah, kalau pilot adalah gembira. Ya. Kemarin lo sudah terangkan salah lagi. Supaya kamu benar-benar mengingat. Ya, ingat juga apa kosakata, harus ingat semua. Ya. Nah, ini Yu Al Yuan adalah taman kanak-kanak. Ya, Yu Al itu adalah anak-anak. Nah, Yu Al itu adalah anak-anak. Nah, Al kemarin kita belajar kan sukanya anak kan gitu. Nah, Yu Al itu artinya anak-anak. Nah, di sini bukan taman anak-anak tapi ngomongnya kita bahasa Indonesia taman kanak-kanak kan itu. Yuan ini ada tamannya tadi itu. Ya. Nah, kata-kata Yu itu adalah sebenarnya kekanak-kanakan juga bisa nanti artinya. Ya. Jadi kalau kamu diomongin Hai Sui Yuzi, kamu jangan mau ya. Karena kamu kan usianya semua udah dewasa, 17 tahun ke atas semua kan. Itu. Nah, itu dianggap kamu masih kekanak-kanakan. Gitu. Ya manja, apa dikit ini apa merintih gitu ya kan. Itu dianggap ya itu. Hai Yuzi. Ya. Nah, jadi lo ajarin ya,
tulisan yu-nya gimana. Ya, yu-nya ini zi-nya gimana. Ya. Kekanak-kanakan yu zi. Ya. Nggak apa-apa loh, sekarang hanya ngomong-ngomong aja, siapa yang ingat nanti kalau ketemu tulisannya lo ngomongin lagi. Ya. Nah, soalnya kalau kamu ngikutin bacaan ini aja ya nggak bisa, kosakata kamu nggak bisa luas gitu, nggak bisa banyak. Justru dari sini waktu pelajaran harus tambah terus kosakatanya. Itu juga biasanya lebih ingat kita daripada kalau kita di buku pelajaran kosakatanya kita hafalin. Nanti kita dapat dua, tadi yang dari buku bacaan dapat ingat, nanti yang harus diceritakan tambahan baru juga jadi ingat. Gitu. Nanti iji liang de, ya itu ada i ya, iji liang de. Sekali dayung 2-3 pulau terlewatin, itu arti bahasa Indonesianya ya. Oh. Ya, terang ya tadi. Sengshi. Ya. Sudah jelas banget ya, sudah terangkan kembali. Sengshi itu biasa lo terangkan kembali, maksudnya kamu mempunyai memori melekat sekali ya cara belajarnya. Tulisannya tulis sendiri loh ya, dipelajarin terus dan pelafalannya apa yang penting. Nah, nanti kalau udah jadi kalimat supaya dia baca nggak salah. Ini xue ji zhi ya, lo sudah terangkan xue ji zhi belajar kalimat. Ya. Kai xue le xiao hua xi na. Nah, ini kai xue le adalah tahun ajaran baru di sini karena ada kata le-nya di sini ya, atau bukaan sekolah. Xiao hua xi na. Xiao hua, hua di oseng ya. Ada kedua, bukan xiao hua. Hua kemarin bunga di iseng, ya ini xiao hua. Xiao hua Xinal, Xinal, sudah tahu kan kemana? Nah, kalau setiap ada kata tanya di sini, coba kamu cari jawabannya. Ya, selalu begitu. Xiaohua Xinal, Xiaohua Qi Xuexiao. 因为什么已经开学，所以小华去学校。Anak kan udah bukan sekolah, maka 小华去学校 pergi ke sekolah. Ya. Nah, di sini 去 artinya pergi kan, diikutin oleh keterangan tempat. Nah ini, chu shuo chi, ini kata keterangan tempat artinya. Ya, boleh kamu catat. Ya. Chu shuo chi itu artinya, chi kan kata, chu shuo itu tempat. Jadi kata keterangan tempat. Jadi chi ini pasti diikutin oleh kata keterangan tempat. Ya, untuk pertama kali kamu belajar, emang nanti ada juga diikutin oleh kata lainnya. Ya. Kata sifat juga ada. Ya. Pokok sekarang kamu belajar yang dulu yang gampang. Ya. Tadi belajar baca Mandarin nggak paten. Oh, kalau ci pasti cu shuo ci. Enggak, ya gitu. Nanti bisa juga yang lain. Tapi sekarang kamu belajar baca yang dulu yang gampang. Ya, itu. Nanti nggak pasti baku banget udah. Kalau begini ya terus itu enggak. Tadi kalau baca Mandarin ini fleksibel. Ya. Nggak gini udah berhenti, tidak dia masih bisa begini bergelombang-gelombang lagi, nanti ada yang menari-menari sangat menyenangkan ya karena tariannya itu. Makanya kamu sekarang belajarnya yang gini aja dulu, yang paten ya, nanti ada gerak-gerak sedikit mulai loh belajarin, nanti kalau ada tarian wah hebat banget itu nanti ya, sangat menyenangkan. Oke. Hal dial. Ya, jadi kamu nanti bisa membuat kalimat yang menggunakan kata kerja she ya itu. Nanti kalau she nanti ada keterangan tempatnya kan, nanti kamu bisa ngomong shinal ya kan. She xiao ya, qi shi shuo. Ya, nanti qi gongyuan, qi yuyuan. Nah, itu semua kan kata keterangan tempat. Chu shuo qi. Nah, kalian diingat chu shuo qi-nya. Ya. Semakin banyak kosakata kamu, semakin kamu bisa berbicara bahasa Mandarin. Ya, udah tahu kan sekarang bahasa Mandarin ini ujian HSK-nya udah sampai level 9 kan gitu. Ya, kemarin kan udah sampai level 6, sekarang sampai level 9. Tau Tiju, ya, Tau Tiju itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya, sebenarnya ketambahan apa? Sekarang udah diperbarui ya. Ini apa HSK ditambahin kosakatanya. Nah, makanya sekarang dosen ngajarin kamu juga terus tambah kosakata. Supaya kamu kosakatanya kaya.
dan fengfu. Jadi kalau mau ikut ujian HSK sudah bisa karena kata-katanya udah lo ajarin terus. Ya, seperti ci ini diikuti dengan kata keterangan tempat. Pelajarin terus keterangan tempatnya supaya nggak lupa. Itu loh caranya. Nah, harus ngajarin tahap demi tahap, tapi kamu kuasain. Nah, harus kuasain. Makanya nanti HSK yang Cipajiu itu ketambahan aja. Ketambahan adalah ketambahan apa? Kosakata baru. Tadi sehuinya, vocabnya itu tambah lagi. Nah, lebih banyak. Dan sekarang juga yang HSK 2, 3 itu juga udah nggak sedikit ya. Udah ratusan ya. Udah 500 ada upah itu ya. Gitu. Makanya kalau kamu sekarang nggak menguasain sampai 500, kamu ikut yang 3 aja nggak bisa. Nah, apalagi nanti kalau yang 7, 8, 9 banyak banget. Ya, itu yang diutamakan. Makanya sekarang kita belajar banyak menguasai vocabnya. Oke? Hao, 现在我们看这个小强其实说 ya. Nah, ini tadi kan nanya 消化西哪 ini sekarang sudah ganti 小强其实说 nah, sekarang kita mau terangkan bedanya apa Shang Xue Xiao sama Qu Xue Xiao. Nih kamu lihat atas sama bawah. Ini sengaja lo diganti nggak 消化 lo diganti 小华 小强 小红 ya kan. Shang Xue Xiao. Shang Xue Xiao itu artinya pergi ke sekolah juga boleh. Ya, Xiaohong ke sekolah, tapi nggak ada kata perginya ke sekolah. Ini kan juga boleh. Xiaohua ke sekolah, nggak dipakai cu-nya, hilangkan loh. Jadi udah ngomong boleh kan? Nah, ini sekarang juga, ya ke sekolah juga boleh, atau bersekolah juga boleh. Ya, Shang Xue Xiao itu ada banyak arti ya di sini. Bersekolah atau belajar juga boleh. Bersekolah ya juga artinya belajar kan, sama aja kan itu. Tapi kalau ke sekolah yang ngapain juga belajar kan? Nah, kayak sama aja artinya gitu. Jadi kamu jangan sampai, wah kok bisa begini ya? Tidak ada apa-apanya. Kalau jadi mengerti, ya emang artinya kalau ke sekolahan ya belajar gitu, ya kan? Ya bersekolah artinya juga boleh dalam bahasa Indonesia. Artinya bersekolah ya belajar kan, gitu. Ke sekolah ya belajar kan. Memang ke sekolah main sambil belajar. Kalau ya itu Yuan yang gunain teman kanak-kanak ya. Ini Nianji juga masih bermain-main ya kelas 1. Kalau udah Nianji, Nianji kelas 2 kelas 3 udah enggak loh ya. Udah belajar benar-benar belajar ya. Udah ada ngerti sekarang gunakan Shang juga boleh. Menggunakan sia-sia Allah. Tidak mungkin ya. Kita semua itu harusnya naik ke atas semuanya. Kita maju naik ke atas terus. Nggak mungkin kita ke bawah kan. Makanya kalau jangan menggunakan sekali-kali menggunakan kata sia. Ya. Kita harus terus ke atas. Ya, terus naik ke atas gitu. Maka di sini juga menggunakan sang xiao, nggak ada kata-kata xia xiao. Nanti waktu pulang pun kita nggak boleh menggunakan xia xiao, tapi fang xue. Ya, ya, shang ke, ya, shang ke nanti ada xia. Nah, kalau xia ke baru ada. Dia belum belajar shang ke xia. Nanti di qi ke, ya. Nah, di qi ke nanti ada shang ke sama xia ke. Terangkan nanti ya, menggunakan xia ke. Nah, ini yang sang xue ya, sang xue xiao. Sang xue sama sang xue xiao itu sama artinya. Ya, sang xue juga berangkat ke sekolah, nggak boleh atau ke sekolah, bersekolah, belajar nggak boleh. Nggak pakai xiao-nya ini. Ya, sang xue. Nanti belajar artinya sang xue. Ya, dan mengerti sekarang di sini kata-kata sang. Nah, seperti kamu sekarang ngomong sama laoshi waktu pelajaran gini ya. Kamu ngomong sama laoshi mau ke toilet ya kan? Harus ngomong sang ci shuo. Laoshi, 我要sang ci shuo. Gitu. Jangan ngomong laoshi, 我要qi ci shuo. Jadi kalau kamu menggunakan kata sang itu lebih menghormatin. Ya. Karena apa? Ci shuo ini kan tempatnya kita beol apa kan kayaknya lebih bau apa gimana gitu. Maka kita angkat derajatnya menggunakan sang. Ya.
Jangan kamu menggunakan ci, kalau ci hanya pergi aja. Ya, makanya kamu sang chishuo. Ya, dan nanti mungkin chishuo ini adalah kata-kata yang lama ya. Tadi nanti lo ngajarnya yang baru nggak chishuo, lebih banyak ya sebutannya nanti ini ya, toilet ini. Kalau toilet ini benar-benar seperti umum banget ya gitu ya. Nah, sekarang kan tidak ya, nggak seperti zaman dulu hanya ada toilet satu dibuat rame-rame banyak orang kayak itu kalau di pasar apa itu kan, nah, tempat umum apa itu. Sekarang kan nggak, di kantor pun ada ya, seperti di ini apa Indomaret apa kan juga ada toiletnya kan sekarang itu. Supermarket pasti juga ada kan itu. Maka kita nggak ngomong lagi siswa. Kita kadang-kadang ngomong siswa tian ya, nanti usah cari nanti banyak banget ya. Nah, nanti kalau udah pas temu pasti lo ajarin, kamu jangan khawatir ya. Kalau sekarang lo ajarin, karena kamu belum sampai di sana, belum temu tulisannya. Kalau udah temu tulisannya pasti lo ajarin, lo masukkan ya. Itu, ini kunci ya, ini kunci kak, apa? Nah, Chen Lao Shi Qi Jiao Shi. Nah, ini menggunakan kata-kata Qi Qi. Cina ya kan, ini Jiao Shi. Chen Lao Shi. Kemarin udah pernah nulis Chen, udah tahu semua ya tulisan Chen ini. Nulisnya Chen bukan kita sebelah kirinya dulu ya, Shu-nya bukan loh ya. Ingat-ingat loh ya. Kita nulisnya adalah Heng Zhe Wan Ko-nya dulu nih. Heng Zhe Wan Ko. Ya, biarpun Heng Zhe Wan Ko ini adalah suatu goresannya ada banyak kan, omongannya Heng Zhe Wan Ko, tapi kita tetap ini anggap ada satu goresan. Heng Zhe Wan Ko. Ini kita anggap satu goresan ini. Ya, baru Shu. Tadi Heng Zhe Wan Ko-nya dulu baru Shu. Ya, nggak boleh yang sebelah kiri Shu-nya dulu. Ya, padahal kita biasanya ngomong kalau Shu kan lebih menang loh, Shu. Kan basic. Dan lagi dia hanya satu kan, nggak pecah-pecah. Tidak yang ini. Ya, ini ada kekhususan. Ya, nanti disebut pusonya adalah tan ol pang juga boleh, tao li pang juga boleh. Ya, nanti sebutkan lagi. Nanti kalau di puso. Kan soal puso lebih banyak yang ikutin yang baru ya. Tao ol pang nanti ini. Oke, ya tahu ya, Chen, jangan sampai lupa ya. Jadi makanya lo suka ketemu lagi lo ceritakan lagi gitu. Chen Lao Shi Qi Jiao Shi, ya pergi ke kelas. Nah, sekarang kalau negatifnya gimana ya? Oh, 我定居nya mana gimana? 我定居nya adalah kalimat negatif ya. 我是我 ya. Nah, menggunakan pu kan? Nah, pu-nya di depannya kata kerja. Jadi 不去公园. Ya, bu bisa digunakan di depannya ini apa? Dongshi kata kerja juga bisa di depannya singrongshi. Ya, bu. Kalau me, ya artinya juga tidak kan. Kalau me kebanyakan pasti dongshi. Ya, kalau bu bisa bisa singrongshi, bisa dongshi. Ya, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Ya. Nah, ini bu, nah di sini ye, bu qi, ya, bu qi gongyuan. Bu-nya berubah jadi yang kedua ya, karena qi ada kata keempat. Jadi bu qi gongyuan. Ye bu qi gongyuan. Ye tidak pergi ke taman. Nah, makanya kalau kalimat negatifnya kita bu-nya taruh di depan kata kerjanya. Nah, dan kamu ngomong ye qi bu gongyuan, ya salah. Nah, itu. Oke, makanya kalau ini belajar kita baca-baca dulu, nanti kalau udah kita baca terus. Jadi kalau ada orang ngomong, ye, cipu kongyen, kamu langsung udah tahu. Wah, salah itu grammarnya, gitu. Ya, ini adalah grammar yang paling gampang, soalnya ya. Jadi kamu langsung bisa. Justru kita belajarnya mulai dari yang paling gampang, ya. Nanti tahap lagi, kamu jadi ngerti. Ya, kenapa begitu? Nah, oke. Jangan dianggap remeh, ya. Biarpun gampang pelajarin pelan-pelan. Ya. Nah, kan ada yang nggak remeh dulu, setiap kali ngajarin lagi begitu, aku bosan, aku udah tahu, aku udah ngerti, ya gitu. Ya. Nah, tapi kamu kan nggak ngerti triknya kan, udah tahu, udah ngerti, tapi nggak tahu triknya. Maka di sini harus cari trik-triknya gimana cara belajarnya.
Nah, triknya ini biarpun kamu untuk apa? Untuk kamu ngajarin adik-adik kamu, boleh atau teman kamu yang nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi kamu jadi tutornya, gitu ya, jadi gurunya. Kamu yang memberi mereka pengajaran supaya tadi ngajarnya kamu kalau ngerti triknya kan juga lebih senang kan yang kamu ajarin. Nah, gitu ya. Nah, ini wen tadi, wen sama tak, ini udah pernah lah sebuat ya, gitu. Ini ada makanya saya mengulang aja. Nah, 叫什么名字？他叫什么名字？Jawabannya, 他叫李玲玲。Ya, menggunakan kata 什么 di sini. Kata tanya kan, 名字。他叫李玲玲。Nah, Laosu sering sekarang menggunakan kata-kata yang lain, ya, nggak menggunakan Jiaojang lagi, Laosu menggunakan Ling Ling. Kemarin kan Xiao Ling, sekarang Laosu gandeng Ling Ling. Jadi supaya kamu tahu kalau Ling Ling ini ada cewek, karena Ling ini artinya pernah pernikahan kemarin. Ah, jadi kamu ingat lagi. Ya, Li juga disanseng nada ketiga. Hatiao Li Ling Ling. Makanya di sini Li Ling Ling, makanya di sini tanya juga menggunakan ta yang cewek. Ya. Ta jiao semua mingzi, ta jiao Li Ling Ling. Nah, kalau ini kita pengucapannya sama, ya. Ta ada 3 macam, sama semua, nadanya juga sama. Ya, tapi tulisannya yang beda. Jadi kalau kita mengucapkan tidak bisa ketahuan. Tapi kalau kita baca tulisan, ketahuan langsung. Oh ini cewek. Ya. Oh itu benda atau hewan. Ya. Tapi kalau kamu nggak tahu cewek atau cowok, kamu jangan sekali-kali menggunakan yang ni zhi pang ya. Kamu tetap menggunakan yang tan dan pang. Ya. Menggunakan yang untuk ta untuk laki-laki. Ya. Jadi laki-laki itu lebih menonjol, harus kita tonjolkan dulu. Ya. Tuh. Maka kalau sudah ngomongkan seperti kata tamen, tamen kan mereka. Mereka kan banyak orang. Itu. Di sana kalau orangnya itu yang cewek ada 5 supaya nanti ada 1 kita tamennya nggak boleh menggunakan ta yang ininya pakai ni Jepang. Ya, ingat-ingat. Harus kita tonjolkan yang cowoknya. Soalnya kamu kalau pakai ni yang ini, ta yang ini, lah yang cowok 1 itu gimana? Jadi cewek kah? Tidak. Ya. Nah kalau yang 4 itu gimana loh? Itu kan lebih banyak, kan harusnya menangnya dari harus menggunakan yang ini tidak. Nah, tetap kita tonjolkan jadi yang cowok. Cewek dari cowok nggak apa-apa, kalau cowok tidak mungkin. Ya, dimasukkan ke cewek. Oke? Hao, mingpai lah ya. Terus terangkan lagi sekarang udah ketemu. Ta shi shang ren ma? Masih ingat ya? Shang di sheng ya. Shang ren adalah pedagang atau pengusaha. Nah, dijawab, ta bu shi shang ren. Nah, ini jawabannya ada negatif yang po tinggi. Ya. Ta bu shi shang ren, ta shi sheng. Ini kemarin udah buat banyak. Ya, saya sudah ngajarin. Karena kalau hanya mengulang aja, kamu dan juga buat banyak. Tanya bisa ganti-ganti macam-macam ya, su ye ye, bo apa. Ya. Nah, shangrennya juga ini kan adalah jiye adalah profesi. Ya, kamu sudah punya banyak mengenal profesi kan, isheng, jingcha, ya kan, lao shi, xie sheng, isheng, bisa ganti-ganti. Ya, harus nggak terangkan lagi yang nomor 2 ini udah ya bisa banget ya. Ha qi na, nah ini yang baru niao, ha qi na kemana? Nah, ini ha qi yuan. Nah sini kalau qi kemana? Ini pentingnya adalah chu shuo qi, keterangan tempat. Nah maka apalkan semua keterangan tempat. Ya, hal ini jika semua mingzi adalah nama. Ya. Ini adalah wen. 早上李玲玲去哪儿？ Maka Laosu, kenapa garis bawain Zhaozang? Zhaozangnya bisa kamu ganti-ganti keterangan waktu. Nah, keterangan waktu coba sekarang di pelajaran ya. Kamu belajar keterangan waktu udah banyak ya. Zhaozang, Cidian, berarti jam 7 pagi Cidiannya. Kita nggak menggunakan PM, ya, seperti bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesia jam 21 apa, enggak.
Ya, tadi kita menggunakan 早上几点, bisa kamu tambah gitu, 李玲玲去哪? Ya. Nah, kamu jawab nanti. 早上几点? 李玲玲, kamu kemana aja boleh. Ya. Tapi harus yang sesuai karena 早上. Ya. Apalagi nanti kalau ini 晚上, ya bisa kelihatan banget apa mau di berarti salah, ya, karena dia bukan jinca, dia bukan policeman, ngapain ke taman gitu, apalagi liling cewek, ya, tadi pasti jawabannya kamu disalahkan, ya. Maka perhatikan keterangan waktu sama keterangan tempat harus ada ininya, ya, ada kesambungannya, berkesambungan, sama subjeknya juga sama, ini kan cewek gitu, kecuali kalau ini jinca, boleh policeman, ya. Nah, makanya kalau buat kalimat harus nyambung semuanya. Biarpun kamu susunnya udah betul, tapi kalau nggak nyambung ya tetap dikurangi nilainya, bahkan disalahkan, dianggap kamu tidak mengerti. Oke? 好，下一个，他是老师吗? Ini sering masuk keluarkan. Ya, kemarin. 他是老师吗? Menggunakan tamah. Ya. 他姓什么? Ini kemarin kita juga belajar banyak. Ya. Kamu tanya ini bisa ganti juga, ya. Macam-macam. 老师姓什么? 校长 belum ya. 医生姓什么 juga boleh. Dokter marganya apa juga boleh. Ya. Ingat ya, ini bacanya sing. Ya, marga. Penting sekali ya. 好，他是老师吗？他是警察吗？他是学生吗？juga bisa ya. Ini menanyakan orang semua ya. 好，阅读。好，现在我们先看老师已经教了这个句子ya. Di minggu depan老师nggak ulang lagi soalnya udah jelas, nih, pilot ya. Di sini kamu shengzi-nya paling penting ada banyak keterangan waktunya. 除所指 nya itu dihafalkan semuanya ya. Lantas di 补充生词 ya. Ada kata-kata sifatnya itu kau sing, juga dipelajarin tulisan kau masingnya. Nah, juga ada kata-kata cen ya. Cen itu adalah menunjukkan derajat ya, atau level ya. Level atau derajat. Centa berarti sungguh besar. Itu kan derajatnya sangat besar, kan. Cen xiao sungguh kecil, kan, itu derajatnya kecil banget. Maka disebutkan level cen ini ya. Kamu baru pertama kali ya belajar kata-kata untuk menunjukkan derajat, yaitu cen di sini nih ya. Oke. 好，我们先看这个阅读，oh ya langsung juga 阅读 ya di sini ya. Nah, nanti baliknya yang ada kata-kata 万事起头难 ya ini ya. 星期二老师解释给你万事起头难。好，开学了，真高兴. Nah, udah tahu semua artinya loh, nggak tulis pakai bahasa Indonesianya. Ya, ini dihafalkan ya. Baca yang bagus ya. 开学了，哎，大家读一读。开学了。真高兴，真高兴。我和哥哥去学校。我和哥哥去学校。见到老师说。见到老师说。老师早。老师早。见到同学说。见到同学说。你们好。你们好。
Coba diperhatikan ya di sini antara kata-kata cao sama hao, dia diletaknya di paling belakang. Di sanjeng, maka kita bacanya agak penuh bacanya. Apalagi sekarang kamu pertama kali belajar nada, coba dibaca yang penuh nggak apa-apa. Ya, lain kali kalau udah terbiasa boleh bacanya nggak perlu langsung lao shi hao, nggak perlu begitu boleh. Lao shi hao nggak boleh. Ya, kamu coba biasakan pertama kali belajar. Ya, untuk belajar nada. Kayak kamu nanti mau nggak dipenuhkan bisa gampang kok. Ya, supaya kamu nggak lupa itu aja. Jadi nada ketiga itu harus baca penuh, letaknya di paling belakang sendiri. Oke, seperti ini. Lao shi cao, ni men hao. Untuk arti-artinya udah tahu ya. Ini wo he, saya dan ke xiao ke sekolah. Tian tao di sini kemarin juga udah selesai bab pertama kemarin ya. Bacaan pertama itu tiga kan ada tian tao, ya kan? Pilihan sisanya, ya. Lalu juga udah terangkan artinya apa. Tian tao adalah kelihatan, ya. Tulisan tian kemarin juga udah saya ajarin kan bertemu, tapi kalau tian tao adalah kelihatan artinya. Nah, tian tao adalah kelihatan. Kalau tian bertemu. Nah, nanti kata-kata tao ini banyak ya dalam bahasa Mandarin ketentuannya. Nah, Tinta lah shuo di sini berarti sheng, maka suaranya harus datar dan kencang. Shuo, ya. Shuo ini ada berkata, bisa berbicara, bisa. Ya. Di tinta lah shuo kelihatan guru berbicara, lao shi cao, selamat pagi guru. Ya. Kamu nggak perlu ngomong caoan boleh, ya cao aja boleh, atau cao sang hao. Nggak perlu apa ya cao itu ya. Jadi kalau kita ketemu sesama yang udah sering ketemu ya, jadi kita nggak perlu ngomong cao sang hao atau wan sang hao seperti itu ya. Nah kalau udah menyapa, ini kan menyapa ketemu muka, jadi kita ngomong cao boleh. Cao seperti kalau di kantor teman-teman ya, nggak perlu Cao sang hao, nggak perlu apa, ya karena kita udah akrab tiap hari ketemu. Ini juga guru sama muridnya kan, maka langsung tiap hari ketemu kan, nah ketemu langsungnya ngomong langsung cao gitu. Nah, tian tao tongxue, ketemu teman-teman tongxue ya kan, shuo, tian tao tongxue shuo, ni men hao di sini artinya apa? Hello, hello kalian, gitu ya, hello kawan-kawan, gitu. Ya. Hello teman-teman, tongxue di sini ada teman. Ya, udah tahu ya antara bedanya tongxue teman sama xuesheng. Nah, xuesheng adalah siswa. Nah, tongxue ini adalah bisa teman juga bisa artinya siswa. Kalau gurunya mengucapkan adalah siswa. Gitu. Kamu kalau mengucapkan yang siswa ngomongnya teman, gitu. Ya, ada sedikit beda di sana. Ya, jangan bingung ya. Jelaskan dulu sekarang dulu ya, antara tongxue kalau yang mengucapkan adalah kamu teman, tapi guru adalah yang mengucapkan tongxue adalah siswa itu. Ya. Ya, kemarin sudah sedikit terangkan kan mengenai tongxue ini juga. Halo, hay vấn题吗？哦，你那边的哦，没有了啊。找一找啊，你们打开你们的这个书呀，第16页啊，你们的课本第16页。halaman 16. Nah, ada permainan yaitu cao i cao, tamen yao qu na. Cao kemarin udah lo kasih tahu kan, cao artinya cari kan, cao i cao, carilah. Ya, tamen yao qu na, maka lo sudah nggak tulis lagi yang udah ada. Jadi kamu salin sendiri, cari sendiri kata-kata itu. Jadi nggak terlalu manja ya, harus lo terus ngomongin itu. Ya, ada kata baru, di sini bukan kata baru, cao i cao, kemarin udah ada kata-kata Paye halaman 8 itu kan ada kan xiao de dongxi. Nah, kalau sudah kasih tahu kan artinya mencari. Itu ini carilah. Taman yao Cina. Ini ada permainan sendiri kan. Kamu main sendiri. Ya, kamu putar-putar sendiri.
Nah, ini adalah buku pelajaran SD emang ya buat main. Nanti ada permainannya. Ya, hari nanti 星期四我们在有课，就是在上课，老师就问你小明要去哪。Kalau kamu ketemu, ya jadi kamu tahu 小明要去哪，呀，这个小明、小华还有小强去哪儿啊？老师也不知道，呀，你们去找啊，你们atau 同学们去找，kalian yang cari。好，还有问题吗？啊，如果有问题，你们这个呀写在这个留言板呀，有吗？啊，你们写没关系呀，还有一点时间。Ya, kayaknya nanti langsung Tichike ini belajarnya agak lama ya. Tichike ini udah masukin jajak yang sulit ya. Kemarin kamu Tiuke gampang ya, Wai papa, Wai mama. Wai papa, Wai wajia ini ya. Wai wajia yang pentingnya di Wai papa, Wai mama. Yang yuedunya itu ya, ada tahai, xiao, i, xiao, hua, tati apa itu. Kamu harus mengerti banget itu. Nah, sengzinya itu loh. Sengzinya di sana hanya ngomong hai, hua, apa gitu. Tapi kalau di yuedunya ngomong tahai, artinya lautan. Ya, xiao hua artinya bunga-bunga. Di sini xiao hua itu berarti bunga kecil ya. Di sini xiao hua ai tadi. Jadi bunga-bunga suka daratan. Ya, di sini xiao hua bukan bunga kecil loh ya. Makanya kamu harus mengerti. Kemarin loh terangkan apa? Xiao hua artinya bunga-bunga. Nah, semua bunga maksudnya tak boleh. Ya, jadi semua bunga itu sayang sama daratan. Kenapa mereka sayang? Kalau dia nggak ada tanah kan nggak bisa hidup, makanya dia senang daratan gitu. Ya, nah mungkin dia hidup di laut, ya di air laut, ya tahai. Ya, tahai si xiao yi de jia. Xiao ini juga bukan artinya ikan kecil, tapi ikan-ikan maksudnya. Ya, dimengerti di sana ya. Makanya yue itu di sini bukan sembarangan. Kalau xiao yi udah kan kecil gitu. Xiao hua berarti bunga, bukan ya. Artinya bunga-bunga, xiao yi berarti artinya ikan-ikan. Ya, maka di sini dianggap yue itu baca sampai mengerti. Nah, jadi kamu ngerti ya sekarang ya. Xiao hua artinya bunga-bunga atau semua bunga. Xiao yi berarti semua ikan. Ya. Baru wo ai papa, wo ai mama, ya kan? Kalau ada kata-kata wo ai papa, wo ai mama itu berarti wo ai wo jia. Ya, karena dalam rumah, 在这个家里有水呢，在这个家有水。Nah, di dalam rumah ada siapa? 有水，有爸爸，有妈妈，是吧？所以这个最后ada paling belakang tulisnya adalah 我爱爸爸，我爱妈妈。itu artinya 我爱我家, maksudnya begitu. Ya, jadi 我爱我家 itu bukan menyayangi bangunan rumahnya, tidak menyayangi orangnya dalam rumah itu. Ya, makanya ini disebut yuedu, yaitu kamu baca harus dipahami, harus dimengerti. Ya, nah di sini 我爱papa, 我爱mama juga kita bisa ngomong 我爱我家. Nah, maksudnya gitu. Yang ngerti sekarang? Ya. Ada kata-kata 这是我的家, ini adalah rumah saya. Nah, makanya kalau ada kata-kata itu kamu baca-baca, kamu telusurin apa sih artinya, lebih mendalamnya itu apa. Itu. Nah, 这是我的家, ini adalah keluarga saya. Nah, kalau keluarga saya berarti ya satu rumpun semuanya, ya kan? Sesuatu aja. Nah, kalau rumputnya bunga, ya bunga-bunga semua, tanaman, gitu. Ya, makanya dia mau sesuatu aja. Ini ada rumah saya. Yang ngomongin siapa? Yang ngomong ya Xiao Hua, Xiao Yi, wo ya Shu Yi. Saya juga termasuk, ya kan itu. Nah, dan mengerti di sini jadinya.
Kayak kemarin bacanya, wah boleh baca aja. Setelah lo tanyain, udah kamu pelajarin, nah lo jelaskan lagi sekali lagi. Kemarin kan harus sudah hafalkan. Oke? 没有问题，没问题ya. Nanti kalau ketemu阅读来，这是我的家bukan katanya kau iya是说 ikan-ikan juga ngomong, bunga-bunga juga ngomong gitu ya. 好，如果没有问题，我们的哈尼课到此结束了啊，sudah berakhir. Nah, pelajaran kita semakin lama semakin tambah ya, semakin tambah mendalam ya, makin dalam. 好，班长，好像是时间到了呀。好，好，老师，谢好，谢老师，同学们，大家晚上好。老师再见，谢谢老师，谢谢，再见。再见。谢谢老师，再见。老师，好，谢谢同学们，再见。努力学习啊，努力学习，给大家了呀啊。